أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan dengan kita baca kitab para ulama ini, kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan yang kuat. Sekalipun kita belum bisa sepenuhnya berbuat baik, tapi dengan kita tahu ilmu, mudah-mudahan dianugerahkan Allah kepada kita untuk mengamalkan ilmu. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu nafsu itu diibaratkan Al-Ghazali bagaikan hewan liar. Hewan liar ini susah ditundukkan, apalagi untuk disuruh. Maka ada 3 trik cara yang diterangkan Imam Ghazali nanti. Bagaimana cara menundukkan hewan liar ini ataupun nafsu itu sendiri, yaitu nafsu ammaratun bisu'. Karena inilah musuh kita yang paling dahsyat. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita baca. Fa in qulta inna hadhihi dabbatun jamuhun wa bahimatun syu'batun saksatun syaksatun la tanqadu lilijam. Famal hilatu fiha hatta tumakkinana minha. Bila dikatakan kepadamu sesungguhnya nafsu itu ibarat hewan liar dan binatang yang buruk perangainya, maka tak bisa diikat, tak bisa dia diikat, tak bisa ditundukkan. Maka tunjukkan kepada kami caranya. Famal hilah fiha, apakah strategi untuk menundukkan hewan liar yang buruk perangai ini? Maka dijelaskan Al-Ghazali, fa'lam annaka fiha shadiq. Benarlah ucapanmu itu, bahwasanya nafsu itu adalah hewan liar yang buruk perangai, yang susah untuk ditundukkan. Wal hilatu tazliluha hatta tanqada lil lijam. Dan caranya pertama dia lemahkan dia sehingga bisa untuk diikat. Lemahkan nafsu itu, hinakan dia sehingga dia bisa kita kekang. Ibarat kuda kalau sudah dibuat tali kekangnya kan bisa pegangan kita, bisa kita kenderai. Maka nafsu itu pun pada dasarnya condong kepada yang jahat terus. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Maka cara yang pertama adalah lemahkan dia, kita lemahkan dia sehingga kalau dia sudah lemah ibarat binatang yang sudah lemah, maka otomatis tak kuat dia melawan begitu. Itu yang pertama ya. Qala ulama'una radhiyallahu anhum, ulama kita berkata radhiyallahu anhum, innama yuzallilun nafsa wa yaksiruha hawaha thalathatu asya'. Cara melemahkan nafsu dan memecahkan nafsu ataupun keinginannya itu 3 macam. Ada 3 cara. Ahaduha man'us syahawat fa innad dabbah al-harun talinu idza nukisa min alafiha. Ini yang pertama. Man'us syahwat. Tegahkan syahwatnya itu. Maksudnya keinginan dia itu cegah atau buat pertentangan tentang keinginan nafsu ini. Sesungguhnya fa innad dabbah, sungguhnya hewan, sesungguhnya binatang, fa innad dabbatal harun, sesungguhnya binatang liar, maka dia menjadi jinak bila dikurangi makanannya. Ada binatang liar, contoh kuda liar lah umpamanya, atau kijang yang liar, kita dapat dia. Maka kalau kita kurangi makanan kijang ini, maka dia pun melemah. Maka begitulah nafsu itu sejatinya liar, melawan, jahat. Maka cara yang pertama untuk melawan dia man'us syahwat. Tegahkan keinginan dia.
Pamannya keinginan dia ingin melihat cewek cantik, ya kan? Kita anak-anak muda ini kan, apalagi ada orang yang buka aurat, kata Ustadz apa, tak dipandang barang bagus, ya kan? Maka bila ada keinginan kita, contoh umpamanya itu tadi, melihat sesuatu yang haram, lihatlah kata nafsu ini, ya kan? Lawan langsung begitu. Bagaimana melawannya? Saya tidak mau melihat. Langsung dia gantikan, palingkan kegiatan kita supaya tidak mau melihat, ya begitu. Makanya ada dulu ulama, setiap dia melihat aurat perempuan, dia bakar tangannya. Kawan saya pun dulu waktu di pondok ada itu. Kalau dia nengok cewek, katanya dia bakar tangannya habis sholat di pondok itu. Supaya dia ingat neraka itu. Begitulah perjuangan. Kadang orang kan menganggap sepele, kan. Maka begitulah keinginan nafsu kita ini selalu ingin yang jahat, apapun modelnya. Baik umpamanya mencuri, umpamanya datang syahwat kita ingin mencuri, kamu harus mencuri. Maka lawan dia, saya tidak mau mencuri, ganti pikiran mencuri dengan pikiran tidak mau mencuri, begitu. Lawan begitu, ya kan? Maka memang harus begitu. Jadi kalau nafsu ini tak mampan, banyak zikir-zikir kita pun tak mampan dia. Berbeda dengan setan. Kalau setan kan banyak zikir kita bisa jadi dia melemah. Tapi kalau nafsu memang harus dilawan, karena itulah jati diri kita. Itulah jati diri manusia itu. Nafsu itulah cerminan diri kita. Maka kalau dia baik terus, insya Allah kita mutmainnah. Tapi kalau terus kita perturutkan dia, ya jelek kita. Maka siapapun orangnya, baik dia ulama, baik dia syekh, baik dia kiai, ustadz, orang berpendidikan, maka nafsu itu selalu menggerogoti kita. Jadi jangan kita anggap mentang-mentang tebal serbannya tidak tergoda. Dia bisa tergoda. Contoh Bal'an bin Ba'uro, banyak Barzizoh. Maka na'udzubillah, kita harus berlindung kepada Allah, karena Allah lah pemegang nafsu kita ini. Maka setiap ada keinginan nafsu jelek, lawan dengan keinginan nafsu baik. Harus betul-betul dilawan, begitu. Begitulah cara yang pertama dibuat Imam Al-Ghazali. Ibarat itu tadi, ibarat hewan liar, maka salah satu menundukkan hewan di liar ini buat dia kelaparan, begitu, ya kan? Buat dia kelaparan. Wasani yang kedua. Jadi yang pertama tadi lawan dan buat kebalikan dia. Jangan perturutkan keinginan dia. Kalau kita perturutkan, nanti lama-lama menjadi lama-lama menjadi kebiasaan. Akhirnya tidak kita anggap itu dosa lagi. Tidak kita anggap dosa, akhirnya terbiasa kita buat, tidak sesali, maka itulah jadi akhlak kita jadinya. Itulah jadi akhlak kita. Nauzubillah, ya. Ini memang berat nih, kajian kita ini berat. Tapi beginilah, harus berusaha kita. Sebenarnya mengaji Al-Ghazali itu kalau kita tak pantas rasanya, kan. Cuma tak apalah daripada tak mengaji, ya kan. Wasani yang kedua, hamlu asqalil ibadah 'alaiha. Fa innal himara idza sida fi hamlihi ma'an nuqsan min alafihi tazallala wanqada. Ini ibaratnya dibuat Al-Ghazali. Al-Ghazali itu bahasanya kan indah sekali. Banyak dia buat ibarat-ibarat sehingga meresap ke hati, ya kan. Yang kedua, cara menundukkan nafsu adalah hamlu asqalil ibadat 'alaiha. Buat beban dia ibadah-ibadah yang berat. Sesungguhnya himar itu keledai, semacam keledai, ya. Sesungguhnya himar apabila ditambah bebannya, sementara tadi makanannya kurang. Tadi kan himar dia kan liar, tidak kita kasih makan, kan lemah dia. Kemudian ditambah lagi bebannya yang berat, maka akhirnya dia tazallala wanqada. Akhirnya himar itu mau diikat, melemah, dan mau dikasih dikasih lijamnya itu, dikasih kekangannya, begitu. Maka nafsu pun begitu.
Bila dia sudah lemah tadi, dengan tidak kita perturutkan dan kita lawan dia, kemudian isi nafsu itu dengan ibadah-ibadah yang berat, maka akhirnya nanti dia lama-lama tunduk. Ini cara yang kedua ya. Ini cara yang kedua. Nafsu kita itu kita isi dengan asqalil ibadah. Kita beratkan bawaan nafsu itu dengan asqalil ibadah, ibadah-ibadah yang berat. Apa itu ibadah yang berat? Termasuk ya salat, sedekah. Maka bila umpamanya gini, nafsu kita ini sudah lemah tadi, kemudian mari kita tambah beban kendaraan liar ini dengan beban yang berat. Maka umpamanya begini, datang hawa nafsu ingin menggerogoti kita, sudah kita lawan. Maka setelah sudah kita lawan, mau jahat lagi dia, isi dengan ibadah. Makanya kadang-kadang ada orang kalau dia mau berdosa, daripada jatuh dia ke dosa itu, tidur dia setelah sholat. Maka bagus. Allahu Akbar, tidur kita. Mudah-mudahan nanti nafsu yang bergejolak di hati kita tadi tak jadi kita kerjakan. Minta pertolongan kepada Allah begitu. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan kepada Allah. Maka cara yang pertama tadi, lemahkan dia, jangan diperturutkan. Yang kedua, setelah dia lemah, maka isi dengan ibadah-ibadah yang berat. Maka insya Allah nanti nafsu itu makin melemah sehingga dia tidak berkutik lagi. Sama dengan hewan liar, kalau sudah tidak kita kasih makannya, sudah kita kurangi makannya, kita atur, kemudian kasih beban yang berat, maka insya Allah nanti kalah dia begitu. Itu cara yang kedua. Jadi tidak ada amalan spesial ya, tidak ada zikir khususnya. Enggak bisa disolawatin kalau nafsu ini. Dia memang harus kita lawan betul. Kita lawan. Yang ketiga adalah al-isti'anatu billahi azza wa jalla wa tadarru' ilaihi bi ayyuinak. Yaitu minta pertolongan kepada Allah azza wa jalla dan serahkanlah nafsumu itu kepadanya supaya dia menolongmu. Wa illa fala makhlas. Kalau tidak pertolongan Allah, maka tidak ada jalan lain lagi untuk mensucikannya. Ama tasma'u qaula Yusuf alaihi salam, tidakkah Anda dengar perkataan Yusuf alaihi salam, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu pasti menyuruh kepada yang jelek-jelek saja, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahimi Allah tuh, yaitu yang dirahimi Tuhanku. Maksudnya begini, nafsu itu sejatinya memang jelek dia, suruhannya jelek, kecuali nafsu yang dirahimi Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya nafsu kita itu dirahimi Allah, setelah kita berusaha yang dua tadi, lemahkan dia, jangan perturutkan, kemudian isi bila datang nafsu bergejolak, isi dengan kebaikan, kemudian minta tolong kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyayangi nafsu kita itu. Karena tanpa pertolongan Allah tak bisa di sini, tak bisa. Inilah jati diri manusia itu ya. Wa idza wadhabta ala hadhihi al-umur as-salasah inqadat lakan nafsu al-jumuh bi iznillah azza wa jal. Bila Anda senantiasa mengerjakan 3 cara, 3 trik yang saya ajarkan ini, kata Al-Ghazali, maka nafsu yang liar tadi akan terikat dengan sendirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang 3 tadi triknya. Fahina izin tubadiru ila an tamlikaha. Maka setelah begitu, setelah dia mau tunduk, maka bersegeralah engkau memegang nafsumu itu, watul jimaha, dan Anda kekanglah dia, ikatlah talinya, wa ta'mana min syarriha, maka insyaallah Anda aman dari kejahatan nafsu itu. Kejahatan nafsu, begitulah caranya. Mudah-mudahan kita semua bisa berhasil ya, karena perang yang paling berat inilah dia kan, melawan diri kita sendiri. Tidak ada musuh yang lain melainkan diri kita. Kita beranjak ke pembahasan selanjutnya, yaitu masuk ke takwa lagi nih. Masuk ke takwa. Namun sebelum takwa dijelaskan Al-Ghazali, dia ingin menjelaskan dulu kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi manusia itu untuk bertakwa. Fa in qulta fabayyin lana al-an ma huwa taqwa hatta na'lamah.
Coba jelaskan kepada kami apa itu takwa sehingga kami tahu. Karena salah satu lijam ataupun kekang nafsu itu adalah takwa dan wara. Maka tolong jelaskan takwa itu kepada kami, kata murid-murid Al-Ghazali. Maka Al-Ghazali tidak langsung menjelaskannya. Dia jelaskan dulu kepada kita ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa supaya nanti hati kita condong ataupun semangat untuk takwa itu. Fa'lam awalan anna taqwa kanzun aziz. Ketahuilah yang pertama sekali adalah takwa itu kanzun aziz, perbendaharaan yang agung. Fala in zafirta bihi fakam tajidu fihi min jauharin syarif. Bila Anda mampu mendapatkan permata yang agung itu, yaitu takwa tadi, maka betapa banyak Anda dapati permata-permata yang indah, permata yang mulia. Permata yang mulia ya. Kemudian wa'ilkin nafis, kalung-kalung yang berharga. Wa khairin katsir, kebaikan yang banyak. Wa rizkin karim, rizki yang mulia. Wa fauzin kabir, keberuntungan yang dahsyat. Wa ghanmin jasim, kekayaan yang berharga. Wa mulkin azim, dan kemuliaan ataupun pangkat yang tinggi. Itulah kelebihan nanti bila sudah kita dapatkan perbendaharaan takwa itu. Faka'anna khairatid dunya wal akhirah jama'at faju'ilat tahta hadhil khaslah al-wahidah. Maka seolah-olah dunia dan akhirat itu terkumpul di yang satu ini. Apa itu? Itulah takwa itu sendiri. Allati hiya taqwa. Wa ta'ammal ma fil Qur'an min zikriha. Kemudian coba renungkan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan kelebihan takwa itu. Fakam allaka biha min khairin. Betapa banyak Allah kaitkan kebaikan dapat dicapai dengan takwa. Wa kam wa'ada 'alaiha min ajrin wa thawabin. Betapa banyak dijanjikan Allah pahala ganjaran dengan sebab takwa. Wa kam adafa ilaiha min sa'adah. Betapa banyak Allah sandarkan kebahagiaan itu hanya lewat takwa. Wa ana a'uddu laka min jumlatiha 12 khaslah. Di sini saya sebutkan 12 saja. 12 ayat yang memotivasi takwa. Yang pertama, ini belum dijelaskan takwa itu ya, baru kelebihannya. Awaluha al-midhah wa thana. Yang pertama dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Bila kamu sabar, takwa, yang demikian itu adalah perkara yang bagus. Allah yang memuji. Allah yang memuji. Yang kedua, wasani al-hibsu wal hirasah minal a'da. Takwa itu bisa menjaga kita dari musuh. Apa firman-Nya? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Bila kamu takwa dan sabar, maka tidak memudaratkan kepadamu tipu daya mereka sedikit pun. Baik tipu daya orang kafir, tipu daya orang jahat, dan tipu daya hawa nafsu. Yang ketiga, at-ta'yid wan nusrah. Takwa itu membuat kita mendapat pertolongan Allah dan kekuatan. Apa firman-Nya? Apa dalilnya? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang takwa dan orang-orang berbuat baik. Kalau udah Allah bersama, ya tentulah ditolongnya. Yang namanya bersama Dia kan. Wa qala ta'ala wallahu waliyul muttaqin. Allah lah menjadi walinya, penjaganya orang yang bertakwa. Kemudian warabi, yang keempat, masih kelebihan orang bertakwa ya. An-najah minas syada'id warizki minal halal, yaitu sukses atau berhasil daripada kesusahan hidup, bebas dia dari kesusahan hidup. Artinya hidupnya tak susah. Warizki minal halal, mendapat rizki yang halal. Apa firman Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jelas ya. Wal khamis, yang kelima, islahul amal. Amal kita dibaguskan Allah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang bagus-bagus. Kemudian yuslih lakum a'malakum. Allah akan membaguskan amalmu. Jadi dengan takwa amal dibaguskan Allah. Itu pujian Allah ya. Yang keenam, ghufranuz dzunub, dapat ampunan dosa. Qala Allah Ta'ala
wa yaghfir lakum dzunubakum. Bila kita sudah takwa, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosamu. Itu kelebihannya. Wasabi yang ketujuh, masih kelebihan takwa. Mahabbatullah, qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul muttaqin, mendapat cintanya Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Wasamin al-qabul, ini yang ditangiskan para ulama. Al-qabul ini, amal itu supaya diterima atau kebaikan supaya diterima adalah al-qabul. Supaya diterima Allah adalah harus takwa. Apa firman-Nya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima orang yang bertakwa. Maka secara umum bisa jadi yang diterima amalnya, yang diterima dirinya di akhirat nanti, maka hanya orang yang bertakwa. Maka disinilah ulama itu menangis merenungkan ayat ini. Apakah amalku diterima Allah karena saya belum takwa? Begitu. Inilah pentingnya takwa itu. 12 tadi ya ayatnya ya. Watasi yang ke-9, al-i'zaz wal ikram. Al-i'zaz wal ikram, dapat kemuliaan dan ketinggian. Dalilnya inna akramakum indallahi atqakum, sudah jelas ya kan. Wal ashir yang ke-10, al-bisyarah indal maut, dapat kegembiraan saat dia mati nanti. Apa dalilnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang beriman dan bertakwa, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan dulu biar habis fadilah takwa ini. Wal hadi asyara yang ke-11, an-najah minan nar, lepas dari neraka. Ini yang kita sama-sama dambakan. Apa firman-Nya? Summa nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami lepaskan dari neraka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau wasayujannabuhal atqa, dan kami jauhkan kepada neraka itu, kepada azab itu, orang-orang yang atqa, yang bertakwa. Wasani asyara yang ke-12, al-khulud fil jannah, kekal di surga. Qala Allah Ta'ala uiddat lil muttaqin. Jannah itu uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Fa hadza bayanu kulli khairin wa sa'adah fid darain. Inilah penjelasan kebaikan dunia dan akhirat. Tahta hazi taqwa, semuanya berada di garis bawahi, di bawah naungan takwa ini. Begitulah pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kebahagiaan dunia dan akhirat ini ada di dalam takwa. Fala tansa nasibaka ayyuhar rajul minha. Maka janganlah engkau lupa bagianmu wahai rajul dari takwa itu sendiri. Ini dulu ya kelebihan takwa. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita lagi karena sudah masuk waktu Isya. Kita lanjutkan pengajian kita lagi besok. Apa itu takwa itu sendiri? Karena dia itu adalah kekang hawa nafsu. Ini sudah 12 ayat menjelaskan kelebihan takwa dan cara menghadapi hawa nafsu tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.